Satu. Oke. Silahkan Bu Email. Udah. Selamat pagi Pak Kusnawan. Pagi Bu. Pagi ini. Iya Bu, selamat pagi Bu. Baik, alhamdulillah baik Bu, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ibu juga sama dalam keadaan baik-baik Bu ya. Hari ini jadwal kita akan melakukan praktik coaching ya dengan Iya, Bu. Pak Ujang. Iya. Apakah Bapak sudah tahu hari ini ada jadwal? Iya Bu, sudah Bu. Sudah akan melaksanakan, saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Ujang. Di mana saya sebagai coach Bu, Pak Ujang sebagai coachee. Iya. Nanti Pak Kusnawan akan berperan sebagai coach. Iya Bu, sebagai coach. Dan akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ujang. Iya. Iya Bu. Saya ini sebagai supervisor akan melihat Bapak bagaimana praktek coachingnya. Nah, Bapak ini lebih memilih kemana? Mendengarkan aktif atau iya, Bu, saya berbobot atau memberdayakan coaching? Saya memilih untuk mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif Bu ya. Baik. Jadi saya minta bantuan dari Ibu untuk. Ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi saya mohon untuk diamati oleh Ibu terkait dengan kompetensi saya, terutama dalam hal mendengarkan aktif itu, Bu. Baik, Pak. Terus kenapa ya Bapak memilih mendengarkan aktif? Karena biasanya Bu, saya itu ketika ada orang yang berbicara itu, fokus saya itu sebentar Bu, hanya beberapa menit untuk mendengarkan orang itu berbicara. Jadi saya itu ingin diamati, jadi di mana kekurangan saya, kelebihannya di mana, terus nanti ke depannya seperti apa itu. Baik Pak, saya akan observasi Bapak dan akan memberikan waktu 15 menit untuk melaksanakan praktek coaching ya Pak ya. Baik Bu ya. Kira-kira Bapak akan model apa ini untuk praktek coaching? Ya, yang saya terapkan itu dengan coaching alur tirta Bu, alur tirta. Oke Bapak, tapi Bapak sudah paham ya alur tirta itu ya? Iya Bu. Iya, sudah paham itu. Ya, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya Bu, iya, alurnya yang itu Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya berikan kepada Bapak dan Pak Kusnawan dan Pak Ujang untuk melakukan praktik coaching selama 15 menit. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Imelda sebagai supervisor yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan membantu saya untuk mengamati praktek coaching yang akan saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Apa ini dengan Pak Ujang ya? Iya betul Pak, saya dengan Pak Ujang. Kalau tidak salah Pak Ujang itu dari Bogor Pak ya? Betul, saya dari gimana Kabupaten sekarang Pak di sana masih hujan Pak? Karena juga kalau dulu mah itu Bogor itu terkenal dengan kota hujan, tapi sekarang nggak semuanya sama Pak ya? Kota hujan. Ini baru reda hujan Pak. Di sini itu hampir dalam 1 bulannya itu selalu diguyur hujan. Makanya pantas sekali kota Bogor itu dijuluki kota hujan. Iya, baik Pak. Gimana kabarnya sekarang Pak? Kabar alhamdulillah sehat, luar biasa Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Pak kita semua. Iya. Kemudian keluarga kita juga sama, rekan-rekan kerja kita juga sama, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelapangan rezeki itu Pak ya. Baik Pak, pada kesempatan kali ini kita itu akan berbincang Pak ya, berbincang seputar
mungkin seputar Bapak di sekolah, kemudian hal-hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kondisi sekolah Bapak yang Bapak alami. Ya. Jadi Bapak itu Pak, Pak Ujang itu di sekolah itu kan ditugaskan untuk mengajar kelas berapa Pak di SMP Pak ya? Saya di sekolah dasar, Bapak. Sekolah Oh SD SD. dasar, Oh di ya. SD kelas berapa Pak ya? Saya mengajar di kelas 6, Bapak. Menjadi wali kelas Oh 6. iya di kelas 6. Baik Pak kalau begitu Bapak boleh mengutarakan hal-hal yang Bapak alami ketika Bapak mengajar di mungkin di kelas 6 atau Bapak menceritakan apa saja. Dipersilakan Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih. Jadi, ini setelah saya mengikuti program pelatihan guru penggerak, saya itu ada sebuah materi di situ pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saya pun mencoba, tapi saya masih mengalami kesulitan Bapak dalam mempraktekkan pembelajaran tersebut. Mungkin pemahaman saya yang masih terbatas dan pengetahuan saya pun masih perlu ditambah lagi untuk bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan seharusnya, Bapak. Oh baik Pak. Jadi eh, yang Bapak rasa itu tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Itu Iya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di ya, kelas Bapak khususnya umumnya di sekolah Bapak. iya. Nah, Bapak bagaimana menurut Bapak itu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa Pak? Menurut Bapak Oke. yang Bapak ketahui sampai saat ini? Oh, sekarang sih saat ini saya mengetahui Bapak bahwa dalam suatu ruang kelas itu terdiri dari banyak sekali individu atau peserta didik yang mempunyai latar belakang baik dari sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Jadi eh, di situ saya jadi awalnya kan sebelum mempelajari ini saya masih memandang gitu kalau anak itu semua sama gitu Pak ya. Semua Iya, sama di mana kita itu harus mengajar atau metode belajar saya sebelum saya tahu ini masih teacher center ya, masih berpusat iya, pada guru. Dan ternyata itu salah, sama teacher center itu jadi kurang tepat lah. Bukannya salah ya Bapak, kalau salah mungkin terlalu ini kurang tepat lah saya praktekkan pada kegiatan pembelajaran. Jadi pemahaman saya sekarang itu eh, sudah mulai berubah, Pak. Paradigma yang saya itu sudah berubah. Begitu, Bapak. Oh ya, jadi paradigma Bapak dulu itu ketika pembelajaran itu jadi apa guru yang jadi pusat pembelajaran, guru yang segala-galanya Pak ya. Dengan paradigma sekarang itu berubah jadi memandang bahwa pembelajaran itu harus student center, jadi berpusat pada siswa. Nah, baiklah Pak Ujang, tentang pengetahuan Pak Ujang itu belum maksimal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan pertemuan kali ini Pak Ujang setelahnya adanya pertemuan inginnya Pak Ujang itu seperti apa gitu Pak Ujang dengan pertemuan ini yang Eh, diharapkan Pak Ujang itu. dari pertemuan ini saya mengharapkan setelah dilakukan proses coaching itu saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami saat ini. Harapan saya Iya, bisa baik Pak Ujang. menemukan solusi. Baik. Baik Pak Ujang, jadi Pak Ujang ingin menemukan solusi ya, apa jalan keluarnya bagaimana tentang atau berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Pak Ujang kalau boleh tahu kondisi anak-anak di Pak Ujang di kelas itu seperti apa Pak Ujang ya? Bisa Pak Ujang memberikan penjelasan bagaimana kondisi pembelajaran anak-anak di kelas itu saat ini Pak Ujang? Baik, gambarannya ruang kelas itu memang relatif cukup sih Pak strategis dan kemauan belajar anak-anak pun saya rasa mereka
punya semangat yang tinggi. Jadi saya amati walaupun kondisi hujan, mereka tetap berangkat ke sekolah dengan menggunakan mantel atau payung. Jadi keadaan sekolah ruang kelas anak-anak di sekolah saya semangat mereka sangat tinggi, Pak. Gitu. Oh baik Pak Ujang, jadi nanti tadi kan Pak Ujang menyebutkan walaupun cuacana hujan, tapi anak-anak itu tetap semangat untuk belajar. Nah Pak Ujang bisa beri gambaran ya Pak Ujang. Pak Ujang bisa mengkategorikan bahwa anak itu semangat itu seperti apa? Ah, Kelihatan semangat Pak Ujang. eh, gimana Pak? Maaf. Pak Ujang bisa menyebutkan oh bahwa anak itu bersemangat gitu, bersemangat untuk Oh, belajar di sekolah gitu. ya. Jadi gini, semangat mereka itu kan saya amati ya Pak ya. Jadi Iya, dari absen aja gitu. Jadi jadi kehadiran Pak Ujang. dari kehadiran itu jadi mereka yang alfanya itu hampir jarang lah ya, kecuali ada izin atau sakit. Nah, jadi indikator itulah sebagai alat ukur saya untuk mengukur tingkat semangat belajar di sekolah gitu Pak. Di kelas saya terutama gitu. Ya, jadi faktor kehadiran Pak ya, faktor kehadiran sebagai indikator bahwa anak itu ada semangat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, Ya. yang Pak Ujang telah terapkan pembelajaran di sekolah itu seperti apa ya Pak Ujang pembelajaran yang Pak Ujang diterapkan di kelas itu khususnya bagi Pak Ujang gitu. Saat ini Pak memang sudah berubah sih Pak. Setelah saya mengikuti pelatihan, jadi saya mulai menjadikan peserta didik itu sebagai apa ya, guru itu sebagai fasilitator saja, tidak menjadikan sebagai center atau pusat. Jadi anaklah yang menjadikan mereka harus mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang mereka sukai masing-masing, Bapak, seperti itu. Iya, baik Pak Ujang. Jelasnya. Jadi Pak pembelajarannya Pak Ujang sekarang udah mulai berubah ke Ya, hal apa apa melibatkan siswa, Pak Ujang ya melibatkan ya. siswa juga menggali potensi ya, menggali potensi yang ada pada diri siswa. Nah, baik Pak Ujang, potensi yang tergambar dari anak-anak di kelas Pak Ujang itu potensinya seperti apa, Pak Ujang ya kalau boleh tahu? Mereka itu beragam, Bapak. Ada yang anak yang suka dengan kesenian, kemudian ada Oh yang iya, iya. suka dengan agama ya, mereka bersolawat atau marawis gitu ada gitu. Jadi masing-masing itu ya Iya, dalam kelas itu beragam, Bapak, kalau saya amati gitu. iya, iya. Iya, baik Pak Ujang, apakah proses pembelajaran Pak Ujang yang lakukan itu sudah mengakomodir terhadap potensi anak atau belum Pak Ujang? Saya rasa sudah, Bapak. Menurut Pak Ujang sudah Pak. Sudah Sudah. ya. Kemudian ke depannya Pak Ujang ke depannya untuk lebih intens dalam mengembangkan pembelajaran yang Pak Ujang laksanakan, mungkin Pak Ujang memiliki rencana-rencana, oh karena di kelas saya itu beraneka ragam potensinya, ada yang marawis, ada yang keagamaan, kemudian ada juga yang ke seni yang lainnya, kemudian juga gaya-gaya belajarnya yang beraneka ragam. Nah, Pak Ujang mungkin sudah ada rencana tindakan seperti apa ya untuk kedepannya Pak Ujang? Rencananya ke depan ini saya akan berkolaborasi dengan kelas lain di sekolah saya. Bagaimana nanti mengetahui mengembangkan potensi anak sesuai bidang dan bakatnya masing-masing gitu Pak. Baik dalam segi olahraga Iya. ataupun kesenian gitu Pak. Ataupun dalam pembelajaran Hmm. pula sesuai dengan minat dan yang mereka sukai gitu. Iya, baik Pak Ujang luar biasa itu rencana Pak Ujang untuk ke depannya mengadakan kolaborasi Pak Ujang ya, Ya, kolaborasi dengan apa dengan guru dengan ya guru, kelas lain. kemudian dengan kelas yang lainnya itu sangat luar biasa ide Pak Ujang sudah sangat luar biasa. Kemudian nah ini sangat menarik Pak Ujang itu mengadakan kolaborasi ya, kolaborasi. Nah, bagaimana caranya Pak Ujang berkolaborasi dengan para guru, dengan kelas yang lain itu
bagaimana kira-kira Pak Ujang bentuk kolaborasinya Pak Ujang? Oke, cara saya melakukan kolaborasi dengan Dewan Guru itu dalam situasi yang santai, Bapak. Tidak dalam suasana rapat yang menggunakan runtutan acara. Tapi kami berkolaborasi biasanya sambil ngobrol karena hanya 6 orang guru, Bapak. Di sekolah saya itu sekolah kecil yang jumlah muridnya pun hanya 173 dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kami biasanya nih dalam sesi-sesi istirahat sambil ada snack ya, sambil minum kopi, berbincang santai tentang bagaimana cara kita merubah atau melakukan pembelajaran yang sesuai lah, intinya sesuai dengan minat dan bakat anak. Itu Iya Bapak. baik Pak Ujang. Iya baik Pak Ujang. Tapi Pak Ujang sudah menentukan, rencana saya itu berhasil kalau seperti ini seperti ini. Iya. Nah, bisakah Pak Ujang memberikan gambaran bagaimana kolaborasi yang Pak Ujang bangun itu dikategorikan berhasil? Kolaborasi yang bisa dikatakan berhasil nih apabila misalkan ide-ide saya diterima dan diadopsi atau dilaksanakan di kelas-kelas lain selain kelas saya. Jadi misalkan saya melaksanakan program ini nih tentang pembelajaran ataukah dari segi olahraga atau kesenian. Kemudian kelas lain, kelas 5 misalkan ngikut gitu Pak. Apabila ikut dan kita satu visi dan misi yang sama, itu menurut saya itu adalah suatu indikator keberhasilan bagi saya dan ide saya itu diterima oleh komunitas yang ada di sekolah. Gitu Bapak. Ya, jadi intinya keberhasilan menurut Bapak itu adalah ketika ide-ide kita itu diterima oleh yang lain, kemudian apalagi sampai dia mengikuti menjalankan atas ide yang Pak Ujang laksanakan. Betul, Bapak. Nah, dalam berkolaborasi ini siapa saja yang terkait Pak Ujang ya dari situ? Dari sini yang terkait atau ikut yaitu aset yang ada di sekolah tentunya dari Dewan Guru ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya juga meminta izin dan kepada kepala sekolah sebagai pemimpin atau manajer di sekolah ya yang mempunyai segala kebijakan terhadap sekolah saya. Mungkin Iya, itu baik, Bapak. Iya, baik Pak Ujang. Kemudian ini kan tadi baru rencana, Pak Ujang ya rencananya itu membangun kolaborasi. Nah, Pak Ujang sudah menentukan kan rencananya kapan Pak Ujang akan melakukan kolaborasi ini dijalankannya di sekolah Pak Ujang dengan pihak-pihak terkait itu. Itu kapan dah Pak Ujang untuk dilaksanakan membangun kolaborasi ini Pak Ujang? Secepatnya tentunya Pak, setelah ide saya diterima oleh seluruh Dewan Guru dan Kepala Sekolah memberikan restu atau izin, tentu saya akan melaksanakan program-program atau rencana yang sudah disusun dan apabila diterima oleh sekolah. Iya, baik Pak Ujang. Baik Pak Ujang, dari pertemuan ini Pak Ujang bisa memberikan kesimpulan atas ide-ide Pak Ujang yang tadi akan dilaksanakan itu, barangkali Pak Ujang bisa menyimpulkan percakapan kita kali ini seperti apa kesimpulannya sehingga bisa dijalankan untuk ke depan. Baik, terima kasih Bapak. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah proses pembelajaran diferensiasi dari awal yang saya mendapatkan permasalahan karena tidak bisa melaksanakannya dengan baik dan seharusnya. Setelah dilakukan coach oleh Bapak, saya mendapatkan ide atau jalan bahwa saya harus melaksanakan kolaborasi dengan aset yang ada di sekolah untuk melaksanakan ide-ide positif agar memberikan dampak positif kepada sekolah tempat saya melaksanakan tugas. Mungkin itu Bapak kesimpulannya. Iya, baik Pak Ujang. Jadi intinya Pak Ujang untuk berdiferensiasi ini, Pak Ujang akan selalu berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, dalam hal ini rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian siswa-siswa yang berada di kelas Bapak juga. Baik Pak Ujang, karena ini merupakan kesimpulan kita bersama,
mudah-mudahan Pak Ujang dalam menjalankan rencana aksinya itu bisa berjalan dengan mulus, kemudian dukungan penuh dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah, kemudian Pak Ujang juga yang tidak kalah pentingnya, Pak Ujang selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aksi ini. Amin. Terima Terima kasih Pak Ujang atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan waktu yang berbeda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bu email. Saya telepon ulang. Bu email jangan di mute. Mikrofonnya Bu email. Ini pakai HP, Pak. Baik. Halo Pak. Ini mati sendiri loh Pak. Silakan Pak. Oke, saya ulang ya Pak ya. Baik. Baik Bu. Mana Bu? Soalnya apa? Pak Kusnawan luar biasa sekali menjadi seorang coachnya, dan coaching hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Pak Kusnawan. Iya Bu. Iya Bu. Telah Apa Bu, bisa diulang kembali Bu? Bagaimana perasaan Bapak setelah menjadi seorang coach? Rasa semakin lega Bu, karena saya semakin mengetahui kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya itu harus dipertahankan, kalau kekurangannya itu harus saya cari lebih tahu lagi tentang kekurangan saya, sehingga kekurangan itu bisa lebih diminimalisir, terutama dalam hal mendengar aktif ya Bu. Dalam hal mendengar aktif, di mana tadi ketika Pak Ujang mengutarakan hal-hal yang apa saja yang terjadi di kelasnya khususnya dan di sekolahnya pada umumnya, ternyata kalau kita mendengarkan secara aktif itu bisa menangkap hal poin-poin apa yang disampaikan sebetulnya, sehingga kita bisa menarik kata kunci utama untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ke depannya itu yang bisa memancing sehingga pembicaraan-pembicaraan itu bisa berlangsung dengan sendirinya itu. Luar biasa sekali, luar biasa hebat. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bapak memberikan penilaian berapa untuk diri Bapak hari ini seorang coach? 1 sampai 10 Bapak ada di posisi mana? Ya, untuk hari ini karena udah ketiga kalinya Bu ya saya melaksanakan ini. Jadi saya di antara rentang 8,5 itu aja Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan Bu. Boleh tahu alat kenapa Pak di posisi 8,5? Ya, terutama dalam hal mendengarkan aktif Bu ya. Saya menyoroti itu tentang mendengarkan aktif. Jadi pada sesi coaching tadi saya bisa all out gitu mendengarkan Pak Ujang karena tidak ada hambatan, misalnya terkendala dengan signal, alhamdulillah lancar Bu ya, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa menyimak dengan baik Bu tentang apa yang diutarakan Pak Ujang dan harapannya seperti apa gitu Bu. Iya. Pada saat Bapak mendengarkan aktif ini sangat fokus dan aktif ya. Jadi mampu menggali juga dari coachingnya apa yang mau diungkapkan begitu. Iya. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Bapak tuh? Saya merasa senang bisa menggali coach di Kuci. Jadi hal-hal itu bisa digali dengan saya dengan dasar modal dasarnya itu dengan cara mendengarkan aktif sehingga saya bisa menangkap, bisa menggali
hal-hal apa yang sebetulnya diinginkan dari seorang coach. Nah, sehingga saya merasa senang, Bu. Senang, senang sekali bisa yang harus dikembangkan itu tentang mendengarkan aktif itu, Bu. Iya, ya memang dari hasil pengamatan saya memang ada beberapa harus yang dikembangkan oleh Bapak supaya Baik, Bu. menjadi seorang coach yang luar biasa baik. Menurut Bapak bagaimana tuh pendapat Ya, Bapak tuh? kalau menurut saya memang masih terdapat kekurangan, Bu. Kekurangan saya itu terutama dalam yang paling utama itu tadi untuk mendengarkan aktif itu menurut saya, Bu, ya menurut saya udah agak mendingan sehingga saya bisa fokus terhadap Uci ya ketika dia mengutarakan hal-hal yang terjadi di sekolahnya. Kemudian saya juga masih tentang pertanyaan berbobot. Mungkin pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pak Ya, Uja itu dirasa kurang berbobot gitu bagi Pak Uja sehingga Pak Uja kucinya itu kurang begitu menyimak arahnya kemana seperti itu, Bu. iya. Memang saya perhatikan Bapak juga sudah bagus menjadi seorang coachnya. Kira-kira kegiatan ini bisa dilakukan sampai ke depan. Bagaimana, Bu, bisa diulangi kembali? Kira-kira kegiatan ini akan terus dilanjutkan, Pak? Dengan siapa? Nah, ini rencana saya ke depannya ingin sepenuhnya untuk ya, karena di dalam diri saya masih terdapat kekurangan yang harus dikembangkan lagi. Saya itu akan merencanakan untuk melaksanakan meningkatkan kompetensi saya terutama di bidang coaching, Bu ya, program coaching ini. Saya itu udah merencanakan untuk meningkatkan kompetensi saya. Iya, terusan. Oke, Pak. Kira-kira nih, apa ya Bapak kan dari kegiatan ini? Bagaimana, Bu? Kira-kira Pak, Bagaimana, Bu? Pak ya, apa yang Bapak dan kegiatan ini? Yang dapat saya tangkap mungkin, Bu ya? Ya, kan mendapatkan dari hal ini apa kira-kira? Apa senang atau bagaimana? Halo, Pak. Halo. Iya, Bu, kurang kurang jelas, Bu ya, Pak. Bisa diulang. Oke, gini. Maksud saya dari kegiatan kita hari ini, ya, kita kan sudah melakukan kegiatan hari ini nih, Pak nih, ya, Bapak sebagai coach. Kira-kira nih bagaimana nih yang dari kegiatan coach ikut ini? Kegiatan coaching ini sangat membantu untuk mengembangkan kompetensi saya, Bu. Karena dengan praktek ini saya mengalami atau mendapatkan pengalaman secara langsung bagaimana untuk mendengarkan secara aktif, kemudian bertanya berbobot juga, kemudian memperdayakan coach dengan maksimal. Nah, ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk melatih diri sebagai seorang coach untuk kedepannya lebih bisa mahir kembali untuk dalam menjalankan coach ini, Bu. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Kusnawan, terima kasih Sama-sama, Pak Bu. Jan, dan selamat pagi. Pagi, Bu.